Itu yang pertama. Ya. Jadi hatinya hadir. Ya. Yang kedua, ibadahnya serius. Yang ketiga, ibadahnya sungguh-sungguh. Yang keempat, ibadahnya semangat. Ibadahnya ikhlas, tidak ujub, ria dan takabur. Ibadahnya tidak malas-malasan dan ibadahnya tidak asal-asalan. Jadi ibadahnya itu amatiran, berarti dia tidak ihsan ibadahnya. Harus ibadahnya itu sungguh-sungguh, semangat, ya, serius itu. Kemudian ibadahnya tidak malas-malasan dan asal-asalan. Jadi ada ciri orang yang munafik. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan. Dalam hadis ciri orang munafik itu ada 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Sedangkan dalam Al-Quran, ya, orang munafik itu, ya, dia merasa Allah itu bisa ditipu. Ya. Yang kedua, ya, kalau dia sholatnya males. Yang ketiga, ya, kalau dia ibadah, ibadahnya ria, tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, kalau dia berzikir, zikirnya seuprit, zikirnya sedikit itu. Padahal kalau kita baca, ya, Hisnul Muslim misalnya, ya, itu ada terjemahannya, kemudian ada tulisan Latinnya, ya, murah banget, tidak sampai 10.000 harganya, tapi komplit itu, ya, zikir, ya, dan doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Di sana jelaskan. Jadi zikir itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Tidak boleh zikir itu sedikit, ya. Nah, misalnya sebelum tidur ada yang pendeknya, ada yang sedangnya, ada yang panjangnya. Kalau bisa panjang, karena kita diperintahkan untuk zikir sebanyak-banyaknya. Tapi ada orang yang zikirnya sedikit. Siapa? Orang munafik, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ibadahnya, niatnya, bacaannya, dan gerakannya merasa diawasi oleh Allah, yang disebut muraqabatullah. Yang kedelapan, sangat takut jika berbuat dosa dan maksiat. Jadi takut kalau berbuat dosa, dia takut ditimpa azab dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beda, ya, orang kafir dengan orang yang beriman dalam menyikapi dosa. Ya, orang yang beriman itu menyikapi dosa, dia melihat dosa itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya. Takut kalau gunung itu menimpanya. Makanya tidak jadi berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tapi bagi orang yang kafir, dia menyikapi dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, dianggap remeh itu, tinggal ditepis aja. Jadi jangankan dosa kecil, dosa besar pun dia lakukan. Penyebabnya ada 2. Pertama, tidak percaya kepada hari kiamat. Yang kedua, kenapa? Karena ada nafsu lawamah. Nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak mau sadar, tidak mau insaf, tidak mau nyesal, dan tidak mau bertobat. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Hadis nomor 61. Itu riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tuh di mana saja berada. Jadi bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di mushola saja, bukan hanya di majelis ilmu saja. Di rumah juga harus takwa. Di kantor juga harus takwa. Di pasar juga harus takwa. Di tempat rekreasi juga harus takwa itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau orang jahat kita balas dengan kejahatan yang sama, itu namanya adil. Mukul dipukul lagi. Tapi kalau kita tidak memukul, itu namanya sabar. Tapi kalau orang memukul kemudian kita baikin, ya misalnya kasih makanan, itu namanya apa? Ihsan itu. Ikuti kebaikan itu dengan kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha, insya Allah kejahatan itu akan dihapus dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kita baikin, minimal dia mengurangi kejahatannya. Maksimalnya dia akan meninggalkan kejahatannya. Banyak itu ya orang-orang yang didakwahi oleh Rasul dengan akhlak yang mulia. Asalnya benci sama Rasul, ya, bahkan kemudian memusuhi, bahkan mau membunuh Rasul.
Tapi kemudian ketika tahu akhlak Rasul seperti itu, dia menjadi orang yang paling cinta kepada Rasul, menjadi orang yang paling cinta kepada agama yang dibawa oleh Rasul, yaitu Islam. Ya. Yang kedua apa? Yang selanjutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bergaulilah, jadi bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Karena ada dua misi utama dan pertama Rasul. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ibadah kita itu tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada sifat riya, ujub dan takabur di dalamnya. Itu misi utama Rasul. Sampai aku diperintah, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua apa? Li utammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Dan Rasul menjamin orang yang akhlaknya mulia akan ditempatkan di surga yang paling tinggi itu. Kan surga itu ada 100 tingkat. Ada yang di bawah paling rendah, ada yang di tengah-tengah, ada yang paling tinggi. Ya, yaitu apa? Untuk orang yang berakhlak mulia. Ya, sehingga ada sahabat wanita yang kemudian bertanya sama Rasul, ya Rasul, kalau ada seorang wanita, ya kemudian suaminya lebih dari satu, nikah cerai, atau nikah kemudian suaminya mati, nikah lagi, suaminya mati lagi, nikah lagi. Nah kemudian wanita itu masuk surga dan ternyata semua suaminya juga masuk surga. Siapa yang akan dijadikan suaminya? Maka kata Rasul, wanita itu akan disuruh memilih oleh Allah dari suami-suami yang pernah ada di dunia. Dihadirkan itu. Dan kemudian pilihan itu jatuh pada suami yang paling baik akhlaknya.